Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan Nonformal akan mempresentasikan mengenai suatu topik, yaitu mengenai pendidikan dan juga lapangan kerja. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Nilam Cahya sebagai moderator, kemudian ada Diana Ratna Saputri, Hana Utami Sajida, dan juga Ganesha Adin Marcella. Baik, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya Saudari Nilam. Untuk pembahasan yang pertama adalah keuletan seorang alumni. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja seseorang. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Sebagai sebuah investasi, pendidikan merupakan komoditi atau produk dalam pandangan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dihasilkan atau dimiliki seseorang dapat diukur dari sisi nilai-nilai ekonomi yang dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu melalui jenis pekerjaan yang bisa didapatkan dengan tingkat kompetensi yang dimiliki dan latar belakang yang dijalani. Seperti yang dikemukakan oleh Thomas H. Jones 1985, pendidikan ditempatkan sebagai jaminan dalam meningkatkan kehidupan yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan sebagai individu dan bagian dari masyarakat yang lebih luas. Pendidikan memberikan andil yang signifikan terhadap kemampuan ekonomi suatu bangsa, sebab manusia merupakan pelaku utama dalam pertumbuhan sosial ekonomi. Akal dan keterampilan hasil pendidikannya terus digunakan untuk memperbaiki kondisi kehidupan menjadi lebih baik. Peningkatan kemampuan perekonomian suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjadi komponen pokok sebagai makhluk yang berperan aktif dalam perubahan melalui tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Pembahasan selanjutnya adalah kualitas populasi penduduk. Jumlah penduduk merupakan aset suatu negara sebagai stok suatu bangsa yang apabila stok tersebut memiliki kualitas yang bagus, maka ia merupakan human capital yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam suatu negara. Sebaliknya, jika kualitas penduduknya buruk, maka ia akan menjadi beban pemerintah yang harus diberi konsumsi agar tidak menjadi malapetaka. Menurut Scholz, untuk membangun masyarakat miskin tidak harus bergantung pada tanah, equipment, atau energi, tetapi pada membangun pengetahuannya yang berupa aspek ekonomi kualitatif atau yang disebut human capital. Penduduk dengan jumlah yang banyak merupakan model pembangunan suatu bangsa jika kualitas pengetahuannya memadai. Menurut Commission on Teacher Education, Washington DC 1944, dikutip dari Innovation in Teacher Education 1997, kualitas suatu bangsa bergantung pada kualitas penduduknya, dan kualitas penduduk tergantung pada kualitas pendidikan yang diperolehnya. Manusia berpengetahuan merupakan aset bangsa, merupakan human capital. Ia menjadi stok bagi problem solving pembangunan nasional. Menurut Woodhull, dalam Human Capital's Concept 1987, konsep human capital berhubungan dengan kenyataan bahwa manusia berinvestasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lain yang dapat menghasilkan pendapatan di kemudian hari kehidupnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya C. Masyarakat yang terdidik lebih baik dari yang tradisional. Menurut teori human capital, bila seseorang diberi pendidikan, di kemudian hari produktivitasnya dalam bekerja akan berkembang. Karena seseorang memiliki pengetahuan dan kecakapan untuk bagaimana ia melaksanakan pekerjaannya secara lebih baik. Pengetahuan yang dimilikinya sangat berpengaruh terhadap cara kerja dan cara memecahkan masalah.
yang mana keahlian tersebut diperlukan untuk mengatasi persoalan dalam dunia pekerjaan. Akibat dari keahlian tersebut, maka produktivitas seseorang akan meningkat. Ciri dari masyarakat terdidik ialah berpikiran kosmopolitan. Maksudnya berpikiran maju, berpikiran luas, melihat ke depan, dan mudah menerima perubahan. Kehidupan seperti itu merupakan kehidupan yang didambakan oleh bangsa yang maju, karena lingkungan sosial masyarakat yang kondusif, didukung oleh individu yang terdidik dan kosmopolitan. Karakteristik masyarakat tradisional menurut Rogers 1971 yaitu yang pertama, lack of favorable orientation to change. Maksudnya, kurang orientasi yang menguntungkan untuk berubah. Maksud dari kurang orientasinya tersebut ialah kurangnya pandangan yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan. Karakteristik masyarakat tradisional menurut Rogers 1971. Yang pertama ada lack of favorable orientation to change atau kurangnya orientasi yang menguntungkan untuk berubah. Maksud dari kurang orientasinya ini yaitu kurangnya pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan yang disebabkan kurang berpendidikan. Lalu yang kedua ada a less developed or simpler technology atau teknologi yang kurang berkembang atau lebih sederhana. Yang ketiga, a relatively low level of literacy, education, and understanding of the scientific method, yang artinya tingkat literasi, pendidikan, dan pemahaman metode ilmiah yang relatif rendah. Lalu yang keempat, status quo in the social system, yang memiliki arti status quo dalam sistem sosial. Maksud dari status quo ini dalam bahasa Latin merupakan keadaan sekarang yang tidak berubah. Lalu yang kelima, little communication, lack of transportation facilities and communication, relative isolated, yang memiliki arti komunikasi yang kurang, sarana dan komunikasi transportasi yang kurang, dan relatif terisolasi. Lalu karakteristik yang terakhir, lack of ability to empathize or to see oneself in either role, particularly the role of outsides to the system, yang memiliki arti kurangnya kemampuan untuk berempati atau melihat diri sendiri dalam peran orang lain, khususnya peran orang luar terhadap sistem. Lalu yang selanjutnya D, unemployment and education atau pengangguran dan pendidikan. Sangat sulit untuk mencari jawaban tentang siapakah yang harus bertanggung jawab apabila seseorang yang telah menyelesaikan pendidikannya namun menganggur karena tidak mendapat pekerjaan. Yang pertama, relevansi pendidikan, dan kedua, akuntabilitas pendidikan. Yang pertama, relevansi pendidikan. Kata relevansi berasal dari kata relevan yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungannya atau selaras dengan. Nah, saat ini berlaku teori supply demand menurut pasar, tidak dalam kendali program. Dalam artian, lapangan kerja telah ditetapkan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi bangsa, sehingga tenaga kerja dapat diramaikan dan diproyeksikan. Nah, dengan demikian, pendidikan dapat mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan di berbagai sektor ekonomi. Terdapat 3 masalah besar dalam bidang pendidikan. Yang pertama, masalah pemetaan. Yang kedua, efisiensinya. Yang ketiga, efektivitas pendidikan. Lalu yang kedua, tentang akuntabilitas pendidikan. Akuntabilitas sendiri merupakan suatu usaha untuk memberi perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, perlindungan terhadap yang lemah, berupa kontrol sosial. Dengan adanya akuntabilitas, maka penyelenggara pendidikan
tidak akan sembarangan menyelenggarakan pendidikan, sebab diawasi dan dikontrol masyarakat melalui social control. Proses dan produk pendidikannya dilakukan secara benar, dengan kata lain, tidak berdagang papan nama. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah lapangan kerja. Jadi laju pertumbuhan angkatan kerja usia 17-25 tahun di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Namun pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Secara keseluruhan terdapat banyak kekurangan dalam penciptaan lapangan kerja ini, terutama di kalangan terdidik yang mengakibatkan selain karena tidak adanya koordinasi ataupun sinkronisasi antar departemen penyediaan lapangan kerja, migrasi dari desa ke kota juga makin bertambah. Hal tersebut terjadi karena pendidikan di perkotaan relatif lebih maju sehingga mengakibatkan lapangan kerja dipersaingkan di antara mereka. Sedikit mengingat pada tahun 1998, Indonesia dilanda krisis multidimensi yang mengakibatkan terjadinya PHK besar-besaran. Sampai saat ini kita masih merasakan dampaknya, selain karena usia pencari kerja banyak yang belum tersalurkan atau memperoleh pekerjaan, ditambah lagi penganggur yang datang dari PHK tersebut. Jadi ledakan penganggur yang terjadi karena krisis ekonomi akan menambah parah kondisi angkatan kerja dibanding lowongan kerja. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai pengangguran. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional tahun 2007, tenaga kerja yang termasuk dalam unemployment datang dari kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang bekerja karena tidak memiliki kemampuan atau keahlian. Nah, mereka mengerjakan apa saja di dalam sebuah perusahaan yang mempekerjakan mereka demi mendapatkan upah. Nah, mereka bertahan pada pekerjaannya, kemudian apabila masanya telah habis, misal pekerjaannya telah habis, maka mereka akan menjadi pengangguran. Kemudian yang kedua, ada mereka yang bekerja namun tidak memperoleh tempat yang sesuai dengan keinginan dan latar belakang pendidikan mereka dan akhirnya memilih untuk tidak bekerja. Kemudian yang ketiga, ada bekerja secara sukarela tanpa dibayar, kemudian mereka akan berhenti ketika mereka tidak ingin melanjutkan kesukarelaannya lagi. Yang keempat, mereka yang bekerja secara musiman, jadi mereka bekerja pada musim pekerjaan tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab pengangguran. Salah satu penyebab dari pengangguran ini datang dari perencanaan ekonomi dan perencanaan pendidikan. Jadi tidak adanya penyampaian maksud atau miskomunikasi antara perencana ekonomi dan perencana pendidikan akan mengakibatkan kesenjangan di antara kedua belah pihak. Baik pendidikan maupun ekonomi, mereka berjalan sesuai keinginannya masing-masing tanpa ada rasa ingin saling melengkapi ataupun menguntungkan. Padahal semestinya pendidikan mempersiapkan tenaga kerja yang cakap dalam ekonomi atau yang dibutuhkan ekonomi. Begitu pula dengan ekonomi seharusnya dikendalikan oleh tenaga cakap hasil pendidikan. Koordinasi di antara kedua sektor ini akan menjadikan negara maju dan berkembang secara sinergi. Seperti yang telah kita tahu bahwa pengangguran biasanya terjadi di negara-negara berkembang yang terjadi akibat tidak adanya sinkronisasi antara perencanaan pendidikan dan ekonomi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hal yang bisa dilakukan adalah yang pertama, pendidikan mempersiapkan program-program unggulannya yang menghasilkan tenaga kerja sebagaimana dipersyaratkan pada dunia kerja. Yang kedua, ekonomi dan pembangunan memanfaatkan sumber daya manusia yang cakap atau profesional supaya laju pertumbuhan ekonomi berjalan dengan kokoh. Berbicara mengenai pengangguran dalam negara berkembang, saya akan membahas mengenai penyebab pengangguran di negara berkembang. Di antaranya yang pertama, ada pendidikan diselenggarakan hanya untuk memenuhi tuntutan politik semata. Jadi menutupi program yang sudah terlanjur dikampanyekan oleh pemerintah. Pendidikan juga diselenggarakan sekedar pemenuhan hak bangsa dan tuntutan belaka, bukan dasar untuk membangun bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Yang kedua, anggaran belanja nasional untuk sektor pendidikan terlalu rendah sehingga tidak bisa banyak yang dibiayai. Program-program pendidikan yang berkualitas pun memerlukan biaya yang relatif mahal, sehingga dengan anggaran kecil tidak akan dapat menjangkau program tersebut.
Yang ketiga ada pendidikan hanya berorientasi formal untuk status sosial, untuk memperoleh ijazah, dan bukan diorientasikan pada pembangunan pendidikan yang sebenarnya. Yang terakhir ada tidak adanya informasi dan kebutuhan pasar kerja serta jenis lapangan kerja kosong yang harus diisi, baik jenis tenaga maupun lowongan pekerjaannya. Jadi dunia kerja ini sangat enggan berkomunikasi dengan dunia pendidikan dan tidak ada koordinasi yang jelas dan pasti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, itu tadi pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 2. Selanjutnya bila ada kritik, saran, bahkan pertanyaan bisa disampaikan di forum atau juga bisa diketikkan pada kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.